Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nanda dan adik saya. Oke, di channel kali ini kita akan membahas 7 mega proyek yang sedang dibangun di negara Malaysia yang menelan biaya cukup tinggi yang berbilion-bilion ringgit. Apa saja proyeknya itu? Kita simak. Akan bacakan sekarang. Oke. Yang pertama ada Menara PNB 118. Pertama, Menara PNB 118. Menara PNB 118 atau Menara Merdeka PNB 118 merupakan mercu tanda baru bagi Kuala Lumpur. Projek ini telah menelan belanja sekitar 5 bilion ringgit secara keseluruhannya dan dibiayai oleh Permodalan Nasional Berhad PNB. Menara ini berketinggian sekitar 644 meter yang terdiri daripada 118 tingkat. Pembinaan projek ini bermula pada tahun 2016 dan dijangka siap menjelang 2021. Menara ini akan meliputi lebih 3 juta kaki persegi yang terdiri daripada ruang pejabat, hotel, parkir serta dek pemerhatian tertinggi di Asia Tenggara. Jadi, menara ini sudah menelan biaya seharga 5 bilion ringgit. 5 bilion ringgit. 5 gini ya. Oke, 5 bilion ringgit. Itu kalau dirupiahkan itu jadi berapa? Nah, coba kawan-kawan ini tulis di kolom komentar 5 bilion ringgit itu kalau dirupiahkan jadi berapa rupiah ya? Mungkin jadi apa 5 miliar atau 10 miliar rupiah? Oke, kita tunggu di kolom komentar. Ayo lanjutin. Dan menara ini memiliki tinggi itu 644 meter. Dan menara ini memiliki 118 tingkat. Nah, proyek ini dibangun mulai tahun 2016 dan diperkirakan selesai tahun 2021, berarti tahun kemarin. Ya. Harusnya tahun kemarin selesai. Yang kedua, Oke, yang kedua, dua. ada Lebuh Raya Pan Borneo. Lebuh Raya Pan Borneo. Kedua, Lebuh Raya Pan Borneo. Lebuh Raya Pan Borneo merupakan antara projek infrastruktur terbesar negara dan ia dilancarkan pada tahun 2015. Mengikut pelan asal, Lebuh Raya ini akan menghubungkan Sabah hingga ke Sarawak dengan jarak keseluruhan sebanyak 2,325 km yang tidak menggunakan tol. Kos keseluruhan untuk membiayai projek ini adalah sekitar RM27 bilion dan dijangka siap pada tahun 2023. Nah, proyek ini dilancarkan atau dibangun tahun 2015. Jadi mulai tahun 2015 itu sudah dibangun. Proyek ini akan menghubungkan daerah Sabah sampai Sarawak. Cukup lumayan jauh juga yang menghubungkannya. Jaraknya pun lumayan, 2.325 km. Luar biasa, sangat jauh sekali itu bisa dihubungkan. Kira-kira itu proyek apa, Din? Itu proyek apa ya tadi ya? Barangkali ada yang tahu itu proyek apa, tolong bantu kita di kolom komentar ya. Nah, total biaya proyek ini sekitar 27 bilion ringgit. 27 bilion ringgit. Ini Dan, lebih gede dari yang tadi berarti ya? Iya, lebih gede enggak ya? Oke. Dan proyek ini pun diperkirakan selesai tahun 2023, 1 tahun lagi. Berarti 1 tahun lagi, tahun depan harusnya sudah bisa selesai dan sudah bisa dinikmati khalayak ramai. Nah, yang ketiganya Oke, yang ketiga ada TRX The Exchange 106. Ketiga, TRX The Exchange 106. TRX atau Tun Razak Exchange merupakan projek pembangunan ikonik seluas 72 ekar di Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur. Pembinaan projek ini melibatkan dana sehingga 40 bilion ringgit dan projek ini juga terpalit dengan skandal 1MDB. Walau bagaimanapun, Menara The Exchange 106 sedang giat dijalankan. Menara ini mempunyai ketinggian sekitar 492 meter dan mempunyai 106 tingkat. Menurut projek asal, TRX bakal menawarkan unit rumah, hotel mewah, ruang pejabat dan menara. Oke, proyek ini memiliki luas bangunan 72 hektar. Kebayang nggak luas banget 72 hektar itu. Proyek ini menelan biaya sampai 40 bilion ringgit lebih mahal ya. dan lebih mahal lagi dari proyek yang pertama dan kedua. Ketinggian bangunan ini mencapai 492 meter, 106 tingkat. Ya, 106 Lebih tinggi tingkat. yang pertama ya.
Ya, kalau secara tingkatan lebih tinggi yang pertama, tapi secara luas ini lebih luas karena 72 hektar. Yang keempat ada laluan rel pantai timur. Keempat, laluan rel pantai timur ECRL. ECRL atau East Coast Rail Link adalah projek infrastruktur kereta api standard yang menghubungkan wilayah ekonomi pantai timur ke semenanjung barat Malaysia dan wilayah tengah. Selepas beberapa masalah dan isu yang timbul, projek ini telah ditambah baik dengan kos sekitar RM44 bilion. Projek ini menawarkan laluan sepanjang 640 km merentasi Kelantan, Terengganu, Pahang, Negeri Sembilan dan Selangor. Kereta api ini boleh membawa penumpang dan kargo dengan kelajuan yang berbeza. Projek ini dijangka siap pada tahun 2026. Ini adalah proyek rel kereta api yang menghubungkan wilayah ekonomi pantai timur ke semenanjung barat, jadi dari timur ke barat, dan wilayah tengah. Proyek ini dibangun sepanjang 640 km. Bayangkan, 640 km jauhnya. Proyek ini diperkirakan selesai pada tahun 2026, berarti masih 4 tahun lagi. Yang kelima, ada kereta api berkelajuan tinggi Kuala Lumpur, Singapura. Kelima, kereta api berkelajuan tinggi Kuala Lumpur, Singapura (HSR). Pada September 2010, Perdana Menteri ketika itu telah mengumumkan mengenai pembinaan projek kereta api ini yang melibatkan Malaysia dan Singapura. Kos yang ditanggung kerajaan dianggarkan sekitar 77 bilion. Projek ini dijangka siap pada tahun 2026. Mengikut pelan asal, projek ini menawarkan kereta api berkelajuan tinggi sejauh 350 km dari Kuala Lumpur ke Singapura yang mengambil masa sekitar 90 minit sahaja dengan kelajuan maksimum 320 km sejam. Jadi proyek ini adalah proyek yang menghubungkan dua negara, yaitu Malaysia dan Singapura, dan diperkirakan menelan biaya 77 bilion ringgit. Sangat luar biasa, besar sekali. Proyek ini diperkirakan selesai pada tahun 2026. Jadi sama seperti laluan rel pantai timur tadi ya. Diperkirakan menempuh jarak 350 km dari negara Malaysia menuju negara Singapura dengan waktu tempuh hanya 90 menit. Itu berarti 1 jam lebih 30 menit. Dan kecepatan kereta diperkirakan 320 km per jam. Bayangin, per jam itu. Gimana lajunya kereta itu? Yang keenam ada Bandar Malaysia. Keenam, Bandar Malaysia. Bandar Malaysia merupakan sebuah projek yang dibangunkan di lapangan terbang lama Pangkalan Udara Kuala Lumpur di Sungai Besi. Ia merangkumi kawasan seluas 486 ekar. Kos pembinaan secara keseluruhan bernilai sekitar RM140 bilion. Projek ini akan mengambil masa selama 15 hingga 25 tahun untuk disiapkan sepenuhnya. Proyek ini dibangun di lapangan terbang lama Pangkalan Udara Kuala Lumpur di Sungai Besi di kawasan seluas 486 hektar. Pembangunan proyek ini menelan biaya 140 bilion ringgit. Mahal ya. lebih mahal. Dan proyek ini akan memakan waktu 15 sampai 25 tahun pembangunan. Lama sekali ya, sekitar 15 sampai 25 tahun ya. Iya. Mungkin ini benar-benar mega proyek sangat besar karena ini kan lapangan terbang ya. Jadi pembangunannya itu harus benar-benar detail dan mungkin ada uji-uji apa yang membuat proyek ini lama sekali. Nah, yang terakhir Dan yang ketujuh ada Forest City. Ketujuh, terakhir dalam senarai adalah Forest City. Forest City merupakan projek mega yang bernilai sekitar RM410 bilion yang terletak di Johor. Projek ini dibina atas 4 pulau buatan manusia. Selepas siap dibina, Forest City dianggarkan akan didiami sekitar 700,000 orang penduduk. Ia menawarkan kediaman mewah, sekolah antarabangsa, pusat beli belah, hotel dan banyak lagi. Mengikut satu kenyataan, harga kediaman yang dijual di sini bermula RM600,000. Projek ini dijangka siap pada tahun 2030. Forest City
adalah proyek senilai 410 bilion ringgit yang terletak di Johor. Kamu tahu Johor? Johor, yang pasti di Malaysia, tapi di mananya itu saya kurang tahu. Ya. Jadi proyek ini dibangun di atas pulau buatan manusia. Diperkirakan proyek ini bisa menampung 700.000 orang penduduk. Jadi proyek ini dibangun di atas pulau buatan. Bagi kawan-kawan yang belum tahu, pulau buatan ini biasanya itu dari awalnya tuh laut, lalu diuruk ya, Dikasih pasir gitu. diuruk ya, dipadatkan dan itu bisa nanti seperti pulau ya. Itu namanya mungkin proyek pulau buatan yaitu. Jadi awalnya tuh laut, langsung lautnya itu diuruk, dikasih pasir, dikasih batu supaya padat, lalu dibangun di atasnya, bisa dibangun perumahan, bisa dibangun hotel dan sebagainya. Maka dari itu diperkirakan bisa menampung 700.000 orang penduduk. Oke, itu tadi 7 mega proyek yang sedang dibangun di negara Malaysia yang menelan biaya berbilion-bilion ringgit. Proyek termegah. Dan apakah ada yang sudah selesai? Barangkali kalian tahu, tolong kasih tahu kita prosesnya seperti apa dan sampai di mana ya. Oke, bagi kawan semua yang memiliki saran atau masukan, kita ini mau buat video apa dan kalian ingin apa yang kita review atau kita reaction, mungkin tempat atau makanan atau dan sebagainya, silakan kalian tulis di kolom komentar ya, karena komentar kalian itu merupakan masukan dari kami. Dan bagi kalian yang sudah mensubscribe dan like lalu menonton video kami, video Nanda Dinda ini, kami sangat berterima kasih karena kalian sudah mendukung channel kami, karena dukungan kalian itu sangat bermanfaat bagi kami. Terima kasih, kalian baik sekali sudah mendukung channel kami. Oke, video kali ini kita akhiri sampai di sini. Sampai jumpa di video lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.